kita membahas seni lagi. Dan kita akan mengunjungi Hadi Art Platform. Oke pemirsa, hari ini kita mengunjungi Hadi Art Platform. Kenapa dinamai Hadi Art Platform? Karena Hadi Art Platform ini bukan galeri biasa. Jadi biasanya kalau namanya galeri pasti Hadi Galeri. Tapi ini adalah art platform. Kenapa? Karena kita membuat sesuatu yang berbeda. Jadi setiap ada exhibition atau kegiatan seni lainnya selalu ditunggu temanya, karena Hadi Art Platform ini juga main di pendidikan, main juga di persiapan untuk menginstal dan lain sebagainya. Salah satunya adalah event pada waktu pandemi yang lalu, di mana event seni itu tidak ada karena semua galeri tutup, tapi kita menghadirkan seniman top Indonesia waktu itu bernama Ugo Huntoro, di mana dia melukis di papan tulis dengan kapur berwarna selama 10 jam, luar biasa. Habis itu setelah dia lukis selesai, dihapus, melukis lagi dan dihapus lagi sampai 10 jam. Itu salah satunya. Oleh karena itu Hadi Art Platform itu tidak tergantung yang namanya galeri. Yuk kita masuk dulu yuk. Oh ya pemirsa, tema pameran di Hadi Art Platform hari ini adalah Gemah Ripa yang jadi ini pameran tunggal dari Padoli Fadeli dan ini temanya. Yuk kita masuk yuk. Ngisi buku tamu. Mari kita kunjungi. Tema pameran ini adalah Gemah Ripa. Jadi sesuatu hal yang panen-panen. Jadi panen yang kita lihat itu seperti panen padi, panen buah, dan kemudian jualan. Nah, jadi kebetulan temanya itu kok ya kebetulan pas ya dengan keinginannya Bapak Presiden Prabowo. Jadi sebetulnya tidak ada, pameran ini tidak ada unsur mengikuti keinginan beliau, tapi kok kebetulan program pemerintah adalah kepingin memajukan pertanian untuk swasembada pangan. Oke, kita lanjutkan kunjungannya. Ruangannya masuk. Nah, ini juga ada sekitar 6 lukisan yang temanya luar biasa. Dan kebetulan patungnya juga pas. Ini adalah patung dari tembaga sebetulnya yang dicek sama seniman lain. Jadi ini hanya pengisi suasana saja. Selanjutnya kita ke ruang berikutnya. Nah, ini adalah karya masterpiece kita yang tadi dari depan, yang menjadi poster dan undangan-undangan
khusus yang kita sebarkan. Judulnya adalah Panen Raya Puncak Merapi. Di sebelahnya kita bisa melihat Panen Raya Prambanan. Di sebelahnya kita melihat hal yang cantik-cantik. Nah, ini pemirsa pasti suka berkah panen buah. Nah, kebetulan pamerannya ini ada 22 lukisan totalnya, tapi sebetulnya stoknya 40 lebih. Nah, untuk tahu Anda bisa scan e-katalog berikut ini. Yuk kita kembali ke lukisannya ini. Jadi Pak Fadli pelukisnya itu yang saya tahu rumahnya di Jakarta, tapi bahasanya Sunda dan kemungkinan dari Jawa Barat, tetapi dia mengeksplor Jawa Tengah. Cuman dia punya signature tertentu dalam lukisannya, seperti contoh di atas. Kalau orang Jawa Tengah pakai batik sudah betul ya, tetapi kerudung kepalanya ini bukan Jawa Tengah, jadi ini khas yang ini khas Jawa Barat sekali, sedangkan ini adalah khas Bali, dan ikatnya ini khas Bali sekali. Ini bukan yang gambar ngawur, tapi ada maksud dari senimannya tersebut. Jadi itu yang dimaksud. Kemudian kita lihat ciri berikutnya. Oke, signature berikutnya adalah judul yang tadi saya bilang adalah lukisan Panen di Merapi. Coba Anda perhatikan. Di bagian sini sarungnya ini bukan batik, padahal Jawa Tengah khasnya batik, dan ini selalu bergaris-garis. Dan satu lagi, Gunung Merapi itu tinggi. Aslinya di sana ya nggak ada pertanian, tapi ini memang disengaja. Jadi ini ada maksud dari senimannya. Jadi kelihatannya lukisannya ini lukisan modern art atau realisme, tetapi ada message-nya. Nah, ini adalah ciri berikutnya adalah panen mangga dan semangka. Kalau dilihat begitu saja ada, ya wajar namanya panen ya, judulnya aja panen buah. Tetapi Anda perhatikan ini adalah mangga. Kalau mangga ada pohonnya betul, tetapi ini semangka. Nah, semangka itu biasanya di sawah, bukan di kebun. Tetapi kenapa senimannya masukin kebun? Karena dia ada maksud lagi. Nah, itu yang perlu kita eksplor. Dan satu lagi ciri khas berikutnya adalah selalu ada wanita yang bentuknya mirip-mirip. Ini juga ada di sini. 3 judul berbeda, tapi ini signature dia. Dan signature berikutnya adalah dia selalu ada flamboyan. Yuk, flamboyan, and flamboyan. Oke, ada lagi signature yang menarik dari Fadli, pelukis Fadli ini adalah lukisan ini. Coba Anda perhatikan, warnanya seperti terlalu muda, kurang kuat seperti lukisan yang sini misalnya. Ini warnanya kuat. Oke, kita kembali ke lukisan ini. Kenapa dibikin gak kuat? Dia rupanya mata fotografi. Kenapa? Coba perhatikan lukisan ini. Nih, ada warna putih-putih di sekitarnya ini. Seolah-olah cahaya ini datang dari belakang alias backlight. Dan buktinya apa? Di lukisan bagian bawah, bayangannya ke depan. Jadi ini bukan warnanya kurang cerah, tapi dia menggambarkan bahwa dia melihat pemandangan ini dari backlight. Kalau kita belajar fotografi.
Jadi senimannya sudah sedetail itu dan teliti seperti itu. Luar biasa. Lukisan ini beruntung sekali ada di Hadiah Platform yang sekarang pamerannya di Darmo Kali nomor 16 Surabaya. Dan ingat, harga di sini itu harga spesial. Jika sudah keluar dari galeri ini, bisa dibilang sudah ikut harga auction. Apa itu auction? Ini penjelasannya. Salah satunya adalah dia fokus juga di pendidikan dan juga di buku. Seperti buku ini buku-buku seni yang saya rasa di toko buku ini nggak ada, pasti nggak ada. Hanya di kalangan-kalangan galeri yang ada. Seperti kita ambil contoh Jehan. Jehan ini karya Nike Susanto, dan dia yang saya kenal secara pribadi, dia pernah menjadi kuratornya Istana Negara untuk lukis benda-benda seni koleksi Istana Negara, dan karyanya banyak juga. Ini juga diksi rupa, ini juga dari Mas Mike. Kemudian melukis di tengah perang, ini juga Mas Mike. Konservasi seni budaya, ini Mas Mike juga, ini kelihatannya banyak sekali. Kemudian ada narasi Sang Dewa Indonesia, menimbang ruang menata rupa, di balik kreasi pameran di Benteng Budaya Yogyakarta. Dan masih banyak lagi, ada satu lagi yang luar biasa, ini dijual, buku sakti. Ini adalah buku lukisan-lukisan dan patung koleksi Presiden Soekarno yang dibukukan, total ada 4 jilid dan bisa menjadi koleksi berharga buat Anda, seperti contoh. Nah, jika Anda tidak bisa ke Istana Negara, Anda bisa mengoleksi dari bukunya. Mantap. Jadi Hadiah Platform nanti adalah setelah ini mungkin nggak pameran di sini lagi, di lain tempat dengan lain konsep lagi. Begitu. Oke, inilah kunjungan Dailius Multimedia di
hadiah platform. Jika Anda suka, like, share, komen, dan subscribe channel kami untuk channel-channel berikutnya. Bye-bye.